Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita mau mulai live Instagram dari peran ibu. Tapi sebelumnya saya mau ngenalin dulu ya peran ibu itu apa. Nah, peran ibu ini merupakan salah satu wadah yang digunakan yaitu untuk berbagi informasi maupun inspirasi terutama untuk ibu maupun calon ibu. Nah, ini perdana kita bikin live Instagram dan nantinya juga teman-teman akan bisa bertanya langsung dengan narasumber yang kita undang. Dan hari ini kita mengangkat tema ibu rumah tangga itu bisa apa. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa nanya juga, nanti saya sediakan waktu. Sepertinya ini narasumber kita hari ini udah datang nih. Udah ada, udah melambaikan tangan. Oke, langsung kita undang. Ntar ya. Kita coba hubungi dulu. Nah, udah masuk. Assalamualaikum. Kak Yayan. Panggilnya siapa nih? Kak Yayan? Yayan? Umi Yayan Umi atau apa? Yayan, Kak Yayan, Mbak Yayan, boleh, boleh, boleh. Bebas, bebas. Biar akrab mungkin Kak Yayan aja ya. Boleh. Tadi Biar kita nampak muda. biar awet muda. Oke. Nah, tadi kita udah ngenalin nih peran ibu itu apa, tapi mungkin ada yang baru Mm-mm. bergabung. Ya, saya ulangi lagi sekali ya. Jadi peran ibu itu merupakan wadah yang kita bikin itu untuk berbagi informasi maupun inspirasi, baik bisa Mm-mm. untuk ibu, calon ibu supaya lebih siap mempersiapkan kehidupan berumah tangga ya seperti itu. Itu singkatnya dari kita. Nanti kita juga akan ada live-live berikutnya. Nanti tunggu aja. Setelah ini nanti kita akan mudah-mudahan konsisten untuk kedepannya lagi. Oke, Keren, gimana kamu? keren, keren. Peran ibu keren. Gimana? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Di sana panas atau musim hujan? Kebetulan Pontianak, kan ini narasumbernya di Pontianak. Dia lagi cerah, masih cerah, panas, panas bedengkang kata orang Pontianak. Alhamdulillah cerah. Kalau di Malang hari ini baru hujan kemarin-kemarin, tapi nggak tahu ya. Malang kan banyak ya, ada yang hujan juga, tapi di tempat Ayu itu hari ini baru hujan, kemarin-kemarin panas juga. Nah, kita lihat udah beberapa juga yang gabung. Nah, ini mudah-mudahan nanti makin ramai yang gabung ya. Jadi informasi kita bisa tersebar. Oke, ini mau dikenalkan, kenalin kenalin sendiri atau dikenalkan siapa? Mungkin saya baca Boleh, profil boleh. Sedikit boleh dibacakan. bacakan, nanti tinggal ditambah langsung Kak Ayan ya. Iya, ya, boleh. Oke, jadi bentar ngelihat contekan dulu. Nah, ini nama lengkap Yayan Nurlian. Nah, Kak Yayan ini merupakan ibu dari dua orang anak. Sekarang domisilinya di Pontianak ya Kak Yayan ya. Pontianak. Betul. Nah, Kak Yayan ini hobinya yaitu baking, menulis, membuat konten kreator, dan juga editing. Nah, kalau misalnya mau nanya tentang hal-hal tersebut bisa nih tanya ke Kak Yayan. Insya Allah terpercayalah. Tentunya. Iya, pemula, pemula. Iya. Eh, Nah, karena hobinya itu juga, nih Kak Yayan punya YouTube juga nih. Kalau mau tahu tentang keseharian Kak Yayan di Umi Project. Nah, itu nama channelnya. Nah, Kak Yayan ini
lulusan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan sekarang itu sibuk di ranah domestik dan menjadi teman belajar anak-anaknya dan juga merintis bisnis dari rumah. Keren banget nih. Ibu rumah tangga tapi sambil bisnis juga ya. Kalian juga parenting antusias, banyak kegiatan Hmm. kayak yang ikuti nih, kayak ibu profesional, kemudian komunitas hebat Kalimantan, dan komunitas lainnya. Nah, itu sedikit tentang Kak Yayan. Mungkin kalian mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Komplit sih kayaknya. Udah, udah. Oke, nah mungkin kalian kita langsung ngebahas tentang ini ya, apa? Tentang IRT itu bisa apa sesuai dengan tema kita. Saya mau mulai pertanyaan dengan, nah ini kan kalau lihat dari bionarasi yang Kak Yayan kirim ke saya tadi, itu kan Ya. ini backgroundnya dari Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, kenapa memilih untuk menjadi ibu rumah tangga? Kenapa nggak kerja di misalnya di puskesmas atau rumah sakit dan lain sebagainya? Kenapa tuh Kak Yayan? Mungkin bisa ke situ ya. Silakan. Baik-baik, terima kasih Kak Ayu yang sudah ngasih pertanyaan untuk saya. Sampai lupa ini. Pertanyaannya, pertanyaannya itu majleb sekali ya. Kan tahun 2015 itu lulus sarjana ya, sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian pertanyaan kenapa mau jadi ibu rumah tangga ya? Keren ya. Jadi gini, ini sih bukan memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu kan sebenarnya ya mau dia bekerja dia tetap statusnya ibu rumah tangga kan maksudnya. Jadi Di tapi rumah. kenapa nggak bekerja gitu kan ya? Kenapa nggak memilih nyambil kerja aja gitu kan ya Kayu ya? Udah apa ijazah ada di tangan, tapi terus kenapa masih betah di rumah aja gitu? Sayang Ya, kan kalau misalnya beberapa yang bilang sayang dong ijazahnya, capek-capek kuliah berapa tahun disimpan di lemari. umur ya. Perjuangannya berapa Ya, lama? Terus dianggurin lagi ijazahnya ya? eh, Itu kenapa tuh Kak? capek-capek terus dianggurin. Hmm. Jadi ini awalnya itu berarti betah menjadi yang stay di rumah ini kayaknya sekitar ini 2021 ya, berarti sekitar 2015, berarti berapa tahun tuh? 6 6 tahun ya, sekitar 6 tahun gitu kan ya. Maksudnya betah gitu masih di rumah gitu, statusnya ya gitu-gitu aja gitu. Memilih untuk di rumah aja itu awalnya itu sebuah sebenarnya saya juga punya impian gitu ya, punya cita-cita juga sebenarnya waktu kuliah tuh pengen sekali ya karena latar belakang itu dari kesehatan masyarakat pengen lah gitu ya kayak yang Kak Ayu bilang kerja di puskesmas mungkin di rumah sakit mungkin di dinas kesehatan gitulah ya yang berbau-bau seperti itu. Tapi karena pas ini menikah gitu kan, sedikit cerita ya, pas menikah memutuskan untuk menikah setelah selesai kuliah gitu kan, jadi nggak lama itu gitu udah dikaruniai anak, alhamdulillah gitu, langsung Ah, dikasih dikaruniai, dititipin lah gitu kan anak. Nah, di situ tuh kayak berputar gitu ya. Berputar 360 derajat impiannya yang sebelum wisuda itu kan kekeh nih, mau cepat selesai kuliahnya harus kerja nih atau lanjut S2 nih atau apa gitu kan. Terus udah punya anak gitu kan. Berputar nih, langsung kayak lah kalau misalnya maksudnya banyak pertanyaan yang muncul gitu. Terus kalau misalnya ntar kerja gitu kan gimana nih anak-anak sama siapa nih ini pekerjaan rumah ntar nah gitu awalnya tuh di situ sehingga memutuskan kayak menurunkan dulu impian disimpan dulu impian-impiannya gitu kan disimpan dulu impian-impiannya terus kayak memikirkan apa yang ada sekarang gitu kayak misalnya ditipin anak ya udah sekarang fokus dulu deh sama anak dibesarin dulu gitu nah gitu kayu awalnya kenapa sampai memutuskan abis kuliah tuh stay dulu di rumah gitu oh karena dapat amanah ya, jadi alasan anak-anak. alasannya ya utamanya karena anak ya, karena dititipin Ya. amanah, pengennya Mm-mm.
dulu ya, amanah yang udah didapat. Lah seperti itu ya kayaknya. Betul. Saya tahu nih tentang Kak Yayan. Nah, sedikit saya cerita ya tentang Kak Yayan ini. Kak Yayan ini aktif banget. Waktu kuliah tuh ikut organisasi ini, itu, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan aktif banget lah. Bukan manusia, bukan manusia, manusia. Bukan mahasiswa. Sampai bukan mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang, kuliah pulang. Enggak Kak Yayan banget kalau kayak gitu. Itu aktif banget. Nah, gimana ceritanya? Kan habis aktif banget nih, terus di rumah aja. Itu kalau boleh tahu di rumah itu tinggal berdua sama suami atau ada keluarga atau gimana kayak mungkin dari situ dulu. Untuk di rumah ya, di rumah itu kebetulan sama suami aja, dan sekarang kalau udah punya anak berarti udah sama anak-anak gitu. Jadi untuk sekarang udah berempat gitu ya, totalnya berempat karena anaknya udah dua, berempat sama anak-anak. Jadi nggak sama orang lain itu. Jadi aktivitasnya cuma berempat aja, bertiga sama anak-anak kalau misalnya suami kerja ke kantor gitu. Nah, ini kan Kebayang nggak? ya, Kebayang nggak gitu? habis dari aktif banget, terus nikah, kemudian kan hamil nih di rumah sendiri, Eh, ya terus betul. suami kerja. Nah, tentunya ada perasaan sendiri nggak sih? Terus gimana cara Kak Yayan ngatasinnya gitu? Beda kan? Betul. Luar, Mm-mm. dalam, di dalam rumah aja kan gimana ya? Pasti ada perbedaan lah. Gimana Kak Yayan? Ini kayaknya semua-semua para mahasiswi ya, para teman-teman alumni yang aktif di perkuliahan, maksudnya di dunia di jalanan lah istilahnya ya gitu, aktif keluar, ketemu orang gitu ya. Terus tiba-tiba pas menikah, tiba-tiba memutuskan menikah, terus lagi tinggalnya jauh dari orang tua, misalnya merantau sama suami. Dan otomatis kan di rumah, apalagi kalau belum punya anak, waktu itu kan belum punya anak ya, masih baru-barunya fresh graduate gitu kan. Baru selesai kuliah benar-benar, terus menikah, terus langsung hamil gitu. Jadi memang kondisinya eh, kayak gitulah, kayak gimana ya nyeritainnya ya, kayak nggak bisa ngebayangin gitu, tiba-tiba yang burung lepas gitu ya, burung dilepas terus tiba-tiba dikurung gitu, nah kayak gitu deh kebayanginnya, kayak bengong bingung gitu kan, kayak mau ngapain di rumah nih, nggak ada kawan ngobrol, nggak ada kawan ini. Nah, cara yang saya lakukan adalah pertama itu sebenarnya nggak secepat itu gitu ya. Sebenarnya move on saya itu lama banget, bisa dibilang setahun 2 tahun baru move on yang bener-bener menikmati bahwa saya itu menikmati, maksudnya stay di rumah gitu. Waktu awal-awal gitu ya kayak rungsing gitu ya, apa ya, kalau bahasa orang Pontianak itu bising di rumah tuh, udah suami tuh kerja gitu kan, kerja terus kita kayak tetogo ataupun diam di rumah tuh tanpa orang lain gitu. Bahkan teman-teman yang kalau misalnya yang seangkatan gitu, misalnya belum pada nikah misalkan, jadi itu kan kayak bahasannya tuh kan beda gitu ya. Udah nikah kan di rumah jarang mau kongkong gitu, mau jalan-jalan itu pun agak sulit gitu. Move onnya, nah ini dibilang bagaimana caranya itu lama bertahun-tahun gitu Kak Ayu, cara biar menerima kondisi awalnya itu ya gitu, sama mungkin kayak merasa aneh gitu, merasa ya sedih, ada juga masa sempat kayak stres gitu ya, bukan yang gimana-gimana ya, maksudnya stres, bingung mau apa gitu kan. Akhirnya ngobrol sama suami gitu ya, disampaikan bahwa saya tuh butuh gitu ya, butuh aktivitas yang bisa dilakukan, yang saya suka, terus itu tuh yang bisa menjadikan aktivitas saya sehari-hari di rumah gitu, yang ya bisa menemani lah saat suami tuh pergi kerja gitu. Seperti itu Kak Ayu. Oh, nah waktu itu hasil dari obrolan itu, nah aktivitas apa yang Kak Yayan lakukan untuk mengisi hari Kak Yayan biar nggak kesepian nih di rumah gitu? Gimana Kak Yayan? Aktivitasnya itu banyak, saya tuh mencoba semuanya waktu itu tuh, mulai dari apa ya gitu kan, misalnya apa sih mau ngapain sih, coba berbikin, kalau misalnya terinspirasi dengan apa, misalnya lagi nonton apa gitu, misalnya orang mau bikin apa, coba deh buat, misalnya kayak masak-masak nih, kayak nge-baking nih gitu kan. Masak kue kok kayaknya gampang, dicoba gitu. Terus
dilihat reaksi suami suka makannya, ya dicoba lagi gitu, kayak jadi suka gitu. Nah awalnya ini juga yang membuat saya tuh muncul bisnisnya gitu. Oh, Apa cemilan Umi itu tuh dari situ tuh, dari percobaan kegabutan saya waktu awal-awal menikah gitu. Coba banyak dari mulai nulis itu tuh biar saya tuh ngerasa nggak sendiri, itu saya posting di media sosial itu kan biasa direspon orang tuh. Nah kayak itu tuh ajang kayak komunikasi gitu loh. Ada yang mengapresiasi gitu kan. hmm. Ada yang nge-like atau punya komen gitu, seneng rasanya kayak punya teman, terus ada yang sharing-sharing gitu. Kemudian bikin ini apa tadi, nge-baking, menulis, kemudian saya tuh suka edit-edit gitu ya, video gitu ya. Itu tuh yang juga muncul sekarang tuh jadi channel YouTube gitu. Hmm. Apalagi ya, bikin-bikin craft gitu kan, misalnya apa di IG apa gitu. Nah, ini sekarang yang ditekuni tuh jadi apa kayak mainan anak-anak gitu. Itu awalnya tuh percobaan saya, kegabutan saya pas ini awal-awal menikah dulu gitu. Kekosongan jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau saya catat nih banyak banget ya aktivitas jadinya ya, karena nggak good, terus jadinya nulis, bikin YouTube, baking, Nyoba bisnis, itu awalnya nyoba, terus jadi nyoba menikmati. yang enggak semua. Itu dicoba terus saya lihat mana aktivitas yang kira-kira saya enjoy gitu, ngakuinnya gitu, mana yang senang gitu. Ada aktivitas kayak yang nge-YouTube, kayak nge-baking itu mood-mood ya, mood-moodan. Kayak nge-konten atau menulis. Nah, itu yang mungkin sampai sekarang tuh masih saya enjoy lakukan gitu kayak gitu Kayu. Hmm, jadi ada dampak positifnya ya dengan kegabutan itu, terus jadinya ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, kayak Mm-mm. nulis, terus bikin konten, bisnis, kayak gitu, dan banyak hal ya Ya. ternyata yang bisa kita lakukan. Nah, Kak Ayan, kalau yang saya ikutin nih di Facebooknya Kak Ayan kan bisnisnya kayaknya udah lumayan nih, banyak istilahnya ya. Masih merintis. Nah, itu gimana awal memutuskan untuk bisnis tuh gimana, Kak En? Kalau untuk bisnis itu sebenarnya dari sebelum menikah tuh udah maksudnya tertarik gitu ya, udah tertarik untuk jualan-jualan gitu ya. Udah ada jiwanya lah, jiwa bisnisnya tuh udah ada. Cuman kalau yang fokus, kalau dulu kan ya sekedar kebutuhan aja gitu. Kalau nggak ada uang ya bisa coba-coba jual apa gitu. Nah, kalau setelah menikah itu, setelah berkomunikasi juga dengan suami gitu kan, ngobrol apa sih, nah salah satunya juga tadi hasil obrolan apa yang kira-kira nih, nanya suami gitu kan, apa kira-kira nih yang bisa menjadi aktivitas saya di rumah gitu kan. Nah coba lanjutin gitu kan, apa yang disuka, mau jualan atau apa gitu misalnya ya. Nah maskaranya luntur ding. Terus kata kata suami kan, coba deh jualan lagi, jualan dulu waktu zaman kuliah kan ada suka jualan baju gitu. Nah coba-coba, nah awalnya di situ gitu, mencoba merintis lagi bisnis dengan lebih serius gitu, tapi di rumah aja gitu. Saya tuh mikir gitu, gimana ya caranya biar eh, di rumah tuh bisa akses ini gitu, akses kayak misalnya kita ibu rumah tangga ya, apalagi punya anak ya, mungkin teman-teman yang punya anak juga ya pasti repot sekali kalau misalnya mau ngomongin bisnis gitu kan, pasti aksesnya ya apa bolak-balik ngambil barang, misalnya antar barang atau apa segala macem lah gitu, pasti rempong sekali. Nah waktu itu juga sempat jadi eh saya pikirkan gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk jualan online dari baju gitu kan, dari gamis-gamis baju lah ya, dari fashion gitu kan. Membangunnya itu mulai dari kecil-kecilan sekali, kecil-kecilan saya karena serius gitu kan, ada modal waktu itu saya ingat banget, awal-awal itu cuma 500.000, uang 500.000 itu saya beliin barang itu, terus saya jual-jual gitu kan, dan itu barangnya
setelah dapat untung, saya belikan lagi. Jadi barangnya tuh lama-lama numpuk di rumah dan alhamdulillah sekarang store-nya tuh saya nganggapnya ya store di rumah itu store-nya alhamdulillah gitu bisa untuk jadi sebagai apa? agen agen distributor yang di Pontianaknya gitu bisa sebar-sebar ke reseller yang ada di mana gitu. Gitu Kak Ayu. Apa nama usahanya Kak En? Kalau bisa disebutkan di sini kali aja ada bergabung Ya, bisnisnya. kalau misalnya ini kalau mau ngelihat barang apa yang saya jual gitu ya, bisa ke Instagramnya Humaira Store ID, Humaira Store ID. Di situ tuh jual fokusnya untuk jualan gamis-gamis perlengkapan muslimah, baju anak gitu. Di sana juga dan kita juga open reseller ya. Alhamdulillahnya resellernya sekarang itu ada sekitar mau 50-an gitu kan. Oh, Dan banyak banget tersebar di seluruh Indonesia. di Indonesia Kak En. Nah, Iya, seluruh Indonesia. Keren. ada beberapa, tapi karena pandemi sekali lagi, nyalahin pandemi deh lagi. Ya, memang berdampak sekali ya. Jadi kayak yang jauh-jauh reseller tuh udah mulai singset juga, maksudnya susah mereka udah agak gimana gitu. Kita yang distributor pun juga mengalami kesulitan gitu. Mulai dari perekonomian lah yang pasti ya, terutama kan orang-orang konsumen juga lebih mengutamakan ke makanan nih ceritanya kan. Jadi kalau dagang gamis itu memang sempat ini. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah mulai menunjukkan membaik lah ya Indonesia ya. Mudah-mudahan ya nggak ada pandemi lagi berakhir. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi keren banget ya. Tadinya galau, terus komunikasi sama suami, akhirnya tercetus ide untuk membuat bisnis. Tadi memang harus Ya. komunikasi dulu ya sama suami biar dapat support ya. Nah, kalau sejauh ini gimana support suami? Terus kan kalian bisnis nih. Nah, gimana dengan anak-anak gitu? Gimana tuh kalian bagi waktunya? Nah, untuk soal bagi waktu, memang iya betul kata Kayu, support suami itu kayaknya yang paling pertama ya, paling utama saya rasakan itu sangat membantu sekali untuk kita yang ibu rumah tangga. Udahlah kalau misalnya kita single ya bisa akses mobile kemana gitu ya. Kalau misalnya ibu rumah tangga dan punya anak itu otomatis pekerjaan itu perlu dibagi plot-plotnya, apalagi ini ya bisnis ya yang perlu konsen untuk ya rekapan lah promosi kapan ini segala macem gitu. Kalau misalnya sekedar jualan kan ya susah gitu kan nggak berkembang gitu. Nah support suami ini yang utama, kita itu kayak bagi tugas gitu, ada bagi tugasnya juga karena suami ini support. Jadi itu kalau misalnya saya riweh kenapa saya memilih bisnis online ya karena saya bisanya di rumah kan, jadi barang-barang juga packingnya di rumah. Kadang Pak suami juga ikut ini ya, ikut ngantar barang ke kantor misalnya karena saya nggak bisa, suami yang bagian antar ke konsumen, beberapa juga yang ke apa ke ekspedisi ataupun yang bahkan packing-packing barang tuh juga suami gitu. Ada beberapa dibantu gitu. Karena ya kalau saya masak suami yang packing gitu. Kalau saya packing ya suami yang ngasuh anak gitu ya. Pokoknya eh, peran itu dibagi-bagi gitu supaya ini. Tapi ini satu kali apa mohon maaf. Sekali lagi ini karena kalau misalnya suaminya support. Jadi intinya kalau misalnya nyari bisnis itu ya komunikasikan dulu sama suami gitu. Ridho nggak suaminya gitu. Dukung nggak suaminya kira-kira kan. Kalau misalnya suaminya kurang greget atau apa tuh kadang nggak sepenuh hati lah gitu istilahnya. Nggak dibantu, kita juga uring-uringan gitu. Salah satunya itu support dari suami, ridho dari suami gitu. Hmm. Sehingga bisa ini membantu lah ya. Eh, bukan hanya bisnis sih sebenarnya kalian ya, semua hal yang kita lakukan, misalnya mau bikin apa nih, kalian punya ide apa nih, nah itu pun harus dikomunikasikan dengan suami ya, supaya dapat ridhonya. Betul sekali, betul sekali. Ya, ini udah banyak nih yang bergabung sama kita KN. Mungkin ada Ya, teman-teman Masya Allah. yang juga boleh ya sambil jalan. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti akan Boleh saya komen. sampaikan langsung ke Kak Yayan. Ya itu ya. Sambil-sambil jalan aja pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan gitu dengan Kak seputar bisnisnya atau lain sebagainya, bisa Boleh, boleh banget. nanti mumpung ada Kak Yayannya langsung nih. Jadi kita bisa nanya-nanya ke Kak Bisa, Yayan. bisa.
Nah, Kak Yayan, ini kan tadi Ya, tentang Kak Yayan. Kalau saya lihat aktivitasnya Kak Yayan kan banyak sekali nih, walaupun dari rumah, tapi Kak Yayan tuh masih aktif gitu ya Kak. Kayak di apa waktu mahasiswa dulu lah. Tapi bedanya ini orangnya di rumah, tapi tuh aktivitasnya tetap gimana gimana gimana. itu. Nah, ini kan ini bergabung juga dengan ibu profesional, kemudian komunitas Hmm. hebat Kalimantan banyak sekali kan Kak Yayan. Nah, itu gimana sih maksudnya gimana bagi waktunya? Karena kan komunitas kan ya sedikit banyak mengambil mempunyai waktu tersendiri kan. Jadi gimana Ya. waktunya buat anak, buat komunitas, buat bisnis juga. Nah, itu gimana Kak Yayan? Soalnya kalau Nah, ini ngomong rumah tangga tuh, kita di rumah aja nggak full di rumah ya. Ngerjakan kerjaan rumah tuh kayaknya nggak habis selesai-selesai. ya. Hmm. Kayaknya sempat-sempat gitu ikut komunitas, bangun bisnis, bikin channel YouTube. Kapan bagi waktunya Kak Yayan? Gimana caranya? Nah, ini mungkin yang teman-teman ada beberapa yang mungkin nggak ini ya, nggak belum tahu, ya belum tahu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu mulai dari yang kita suka. Nah, yang pertama itu poinnya adalah cari aktivitas yang kira-kira kita suka jalankan. Kalau untuk soal waktu itu sih spesial lagi, beda lagi. Bagaimana cara kita tiap orang itu memanajemen waktunya dengan baik, bagaimana cara mengelola waktunya gitu kan, supaya biar sempet nih mantengin mana yang komunitas, mana yang jualan, mana yang anak. Nah, kalau untuk saya plotnya itu adalah waktu ya, saya memang bagi-bagi bener-bener gitu dari misalnya dibagi waktu untuk anak tuh berapa lama, untuk misalnya mantengin chat-chatnya ke customer berapa lama gitu, dan untuk yang bisnis itu berapa lama. Biasanya itu pagi-pagi ya, apapun yang menjadi pilihan kita sepertinya itu harus ada yang kita korbankan, seperti kurang tidur gitu ya, bangun lebih awal gitu kan, biar semuanya itu bisa berjalan dengan normal, dengan stabil gitu. Seperti itu Ya. juga yang saya lakukan. Kadang kalau misalnya ada aktivitas nih hari ini, misalnya ini contoh nih kayak live hari ini gitu kan, itu kan aktivitas yang harus saya luangkan waktunya gitu. Jadi sebelum jam 2 itu tuh saya full. Biasanya kan pagi-pagi itu memang waktunya ngurus dapur gitu ya, beres-beres semualah pokoknya. Nah, kalau menjelang siang itu saya fullkan misalnya bareng anak-anak nih, biar tuh anak-anak tuh merasa ini diperhatikan gitu, jadi nggak sibuk, karena anak-anak saya itu sekarang udah lumayan besar gitu ya, jadi udah mulai protes Usia berapa ya. sekarang? Usia berapa Eh, sekarang? yang tua itu, yang pertama itu udah mau 5 tahun, yang keduanya itu 3 tahun. Jadi udah beranjak agak besar itu dia mulai protes kalau misalnya, karena saya aktivitasnya kan bukan pergi keluar rumah tapi tuh gadget tuh selalu di tangan. Nah itu yang dia itu selalu protes gitu. Jadi dia ngerasa kurang diperhatikan kok pegang HP terus sih kayak gitu ya. Heeh, ada percuma ada gitu kan, ada deket dia main tapi tuh gadget. Nah itu jadi memang harus diplot-plotkan waktunya, jadi berapa persen untuk anak-anak gitu, tapi itu tuh kondisional gitu ya Kak Ayu ya, enggak yang jam segini harus selesai ini, jam segini tuh harus selesai ini, enggak, tapi fleksibel. Berapa persen untuk anak, berapa persen untuk bisnis. Kalau misalnya nggak terlalu urgent, misalnya hari ini nggak banyak banget yang perlu di packing barangnya, nah itu mungkin saya undur malam gitu. Jadi pilah mana yang lebih prioritas hari ini gitu. Malam-malam itu kayu kita udah maksudnya saya dengan suami itu udah merencanakan besok tuh ada aktivitasnya apa aja gitu. Jadi suami pun bahkan keganggu waktu, bukan keganggu ya, memanajemen waktunya disinkronkan gitu. Misalnya saya ada aktivitas pagi-pagi nih harus ada ngezoom atau apa, nah pak suami tuh nyiapin waktu makan, berarti kan ngundur waktu pergi berangkat kantor atau apa gitu. Seperti itu bagi waktunya kayu. Jadi gimana biar kita itu menjalannya itu dengan senang, nggak terpaksa happy ya. Ini karena aktivitas yang saya pilih, yang saya tekuni itu berasal atau berawal dari semuanya yang saya suka gitu. Ketemu di komunitas juga saya ketemu teman-teman, ya. Nah itu ajang saya apa sih, kayak ngumpul-ngumpul tapi online gitu. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman tapi online, nggak harus keluar rumah gitu. Gitu juga bisnis. Dari situ nggak perlu saya keluar rumah juga, orang juga pada order gitu. Itu juga dengan anak-anak gitu.
waktu saya juga banyak untuk anak-anak. Gitu Kak Ayu kira-kira. Oh, jadi yang kita lakukan tuh kan harus dikomunikasikan kan, karena terkait juga dengan jadwal istri kapan melakukan hal ini. Begitu juga dengan Hmm. biar biar sinkron ya, biar anak juga misalnya ini saya lagi seperti ini, nah, suami saya yang jaga anak kayak gitu ya Kak En ya. Ya, betul. Anak juga tetap bisa dihandle, terus bisnis dan hal-hal lain juga tetap bisa kita jalankan secara bersamaan ya. Oke, nah Iya, Kak En, betul. ini kan aktivitas-aktivitas yang Kak En lakukan nih, yang tadi komunitas itu mungkin bisa Kak En sampaikan, kali aja di sini kan ada ibu-ibu yang mungkin bingung nih mau ngapain ya, ikut komunitas apa ya, mungkin secara garis besar Kak En bisa ngejelasin tentang aktivitas yang Kak En lakukan ini, memperkenalkan. Memperkenalkan aktivitasnya, komunitasnya, atau Aktivitas. aktivitas Nah, ini kan komunitas. komunitas yang KN secara gambarannya secara umum aja. Kalau komunitas sih sebenarnya banyak ya kalau ini. Tapi yang konsen sekarang yang lebih di apa difokusin, yang saya juga hadir jadi pengurusnya apa apa gitu ya, sibuk di situ juga. Itu ada komunitas ibu profesional namanya, dan juga Hebat Kalimantan. Nah, untuk ibu profesional ini memang komunitas yang khusus untuk perempuan gitu, khusus untuk perempuan. Jadi nggak ada ketemu laki-laki di dalam situ. Hmm. Jadi memang khusus wadah untuk perempuan, siapapun ya, pokoknya statusnya perempuan, mau dia masih SMA, dia mau masih kuliah, belum punya anak, belum menikah, pokoknya statusnya perempuan boleh bergabung di situ. Gitu Kak Ayu. Ngapain aja di situ? Banyak sih aktivitasnya. Apalagi ibu profesional ini lebih kepada kayak mewadahi gitu passion-passionnya ibu-ibu, bisa sambil nyari ilmu tentang ya baik itu parenting, upgrade diri, atau aktivitas misalnya ada yang senang ngejahit, menulis, ada yang suka jadi apa speaker atau apa gitu. Di situ di ibu profesional tuh lengkap deh, kayaknya komplit. Teman-teman bisa kalau bergabung, kalau misalnya teman-teman suka apa itu dibantu sama ibu profesional gitu, dibantu sekali. Dan yang enaknya itu ada karena kita ketemu sama jiwa emak. Emak-emak ya, emak-emak misalnya emak-emak perempuan itu kan berarti yang paling mengerti kita lah ya, perempuan lah. Kalau sesama perempuan ketemu curhat itu pasti nyambung kan. Nah itu yang bikin betah tuh di situ. Tapi eh, apa curhat-curhatnya ngumpulnya itu yang bermanfaat, sharing-sharing pengalaman gitu ya. Kira-kira seperti itu Kak Ayu. Kalau yang ibu hebat itu gimana Kak Yang En? hebat ya. Kalau Yang hebat ya. ini komunitas yang ini, kalau almarhumnya Ustadz Hari Santosa itu kan lebih kepada fitrah ya, mengajarkan tentang fitrah. Banyaknya fitrah yang harus diajarkan kepada anak ataupun kita sendiri sebagai ibu, ditekankan itu adalah belajar tentang fitrah gitu, fitrah keimanan, fitrah belajar. Ada komunitasnya yang inisiasi ini baru kemarin meninggal juga, baru meninggal Pak Ustadz Hari Santosa itu. Beliau terkena COVID gitu. Beliau yang mengajarkan, yang membangun komunitas ini supaya kembali ke fitrah gitu. Kita semuanya belajar kembali ke fitrah kita. Kalau perempuan, fitrahnya apa? Misalnya mengurus anak. Gak apa-apa dia kerja, tapi fitrahnya harus selesai gitu. Ngurus Iya. anak ya harus, kalau misalnya dia kerja di publik gitu ya. Tapi ya tetap fitrahnya sebagai ibu tuh harus terlaksana gitu. Jangan di apa? Jangan dialihkan. Misalnya apa gitu, dialihkan peran kita ya, fitrahnya kita itu ke orang lain gitu. Seperti itu yang lebih diajarkan. Itu tuh lebih ke keluarga ya. Banyak komunitasnya itu biasa suami istri, boleh ibu bapak boleh ikut. Ya. Lebih yang udah punya keluarga. Ya. Jadi ini bagi ibu-ibu mungkin yang pengennya ikut komunitas tapi nggak pengen yang menyita waktu untuk keluar terus, khawatir dengan anak nggak ada yang jaga kayak gitu. Nah bisa nih mungkin bisa jadi solusi ya, bisa ikut Bisa, komunitas. bisa banget. Ini kayak komunitasnya itu hanya di Kalimantan Barat aja apa gimana Kak En? Kalau misalkan ada teman misalnya mau nyari komunitas itu. Untuk ibu profesional maupun hebat itu enggak, itu komunitasnya seluruh Indonesia ada gitu ya. Dia kayak pakai wilayah gitu loh, Kayu. Misalnya kayak ibu profesional.
ini kan ada di semua wilayah teman-teman, mungkin yang ada di seluruh Indonesia, nggak tahu ya, masih yang nonton ini mungkin ada yang dari Pulau Jawa, ada Pulau Sulawesi, Sumatera, atau Kalimantan gitu ya. Kalau khusus untuk Kalimantan Barat, itu kita nyebutnya regional Kalimantan Barat. Bisa mencarinya informasi terkait itu di Instagramnya Ibu Profesional Official. Ataupun kalau yang Kalimantan Barat itu Ibu Profesional Kalimantan Barat. Teman-teman itu bisa nemuin informasi pembukaan, karena pembukaan untuk pendaftaran member itu nggak setiap hari. Jadi teman-teman bisa dapatkan informasinya di ini Instagram resminya Ibu Profesional Official. Kalau untuk hebat itu ada juga di Facebook ya, hebat Kalimantan gitu. Cari aja clue-clue sesuai dengan daerah teman-teman. Hebat Sulawesi misalnya ya, atau hebat Kayak ya hebat itu singkatan atau memang namanya hebat gitu? Hebat singkatan. singkatannya apa kayak kalau itu? Singkatan. Kalau hebat ini aku lupa ding. Hah Oh, itu home. Ah yes. Hebat itu home education best fitrah and akhlak. oh jadi Hebat. singkat hebat Akhlak ya. talent. Nah, itu pakai bahasa Inggris aku jadinya susah. Hmm. Jadi kalau misalnya mau yang tentang passion bisa ke buku profesional ya. Kalau misalnya Nah, ya, mengajarkan kayak bukan mengajarkan sih kayak kita mau mau aktivitas apa aja berdasarkan fitrah kita dan juga mungkin jaga anak, mau belajar ilmunya. mendidik anak juga sesuai dengan fitrahnya gitu ya kayaknya kalau komunitas Hmm, hebat. Ya. hebat. Ya. Ini gimana nih, teman-teman ada yang mau bertanya dengan Kak Yayan? Wah, ada teman-teman teman-teman ibu profesional juga ada nih. Hihiu ini dari Tangerang apa Jakarta ya, Mbak Mbak Irma atau Mbak Aini, aku lupa nama Instagramnya. Dari IP juga. Ya, ini kita open question juga. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya boleh banget ya. Kirim aja ke sini biar kita Sharing diskusikan sharing. sama-sama. Ya, Ibu, karena kan ibu rumah tangga tuh terkadang ada pertanyaan yang kenapa sih mau jadi ibu rumah tangga, kan saya sama ijazahnya tadi sudah terjawab ya, dan juga banyak yang anggapan kalau misalnya ibu rumah tangga itu kurang update lah, kurang apa ya, kurang bergaul sama orang kayak gitu-gitu kan. Ternyata enggak juga, ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan walaupun hanya di rumah aja, kayak ini bisa melakukan hobinya lah ya, kayak ya, nulis, baking, bikin konten dan lain sebagainya. Nah, itu kan justru itu bermanfaat banget ya. Dan juga kalian bisa punya bisnis. Itu kan dimulai dari kegelisahan hati ya Kak Yayan ya. Akhirnya terciptalah bisnisnya Kak Yayan kayak gitu. Jadi tidak semua hal yang kita ngerasa, oh kayaknya aku ini nih di rumah aja kurang apa, nggak bisa ngapa-ngapain, itu salah salah besar ya Kak Yani ya. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. ya betul. Nah, gini ya Kak Yani yang mau kita bahas ya. Atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman Kak Yani untuk ibu-ibu rumah tangga? Kira-kira apa lagi ya? Untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin saat ini statusnya sebagai ibu rumah tangga ya, dan kebetulan gitu ya nggak punya aktivitas lah istilahnya, maksudnya ngerasa insecure gitu ya, ngerasa minder kalau misalnya cuman statusnya, apalagi yang udah sarjana gitu ya. Kalau yang biasa aja pun kadang selalu dapat apa istilahnya dalam tanda kutip itu diremehin gitu loh, kalau misalnya apa sih gitu kan, ngerasa kecil aja lah gitu kalau statusnya ibu rumah tangga. Jadi teman-teman itu harus ini harus dihapus tuh mindset bahwa kayak biasanya kadang apa sih judge ke kita itu sebenarnya awalnya itu dari apa ke ini pemikiran mindset kita yang selalu mengatakan aku gitu, aku cuman ibu rumah tangga, nah gitu, selalu ngerasa Minder jadi ya? mengkerdilkan diri sendiri gitu. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman bisa ini ya, ubah pola pikirnya bahwa ibu rumah tangga tuh nggak yang seburuk ataupun sekecil seremeh yang selalu dibayangkan gitu. Jangan membuat rumus sendiri di otak gitu ya. Jangan kayak menyimpan ibu rumah tangga tuh
jelek, jadi berusaha kayak, jadi ujung-ujungnya stres ya, berusaha aku nih nggak mau jadi ibu rumah tangga, harus ini harus itu gitu. Yang awal itu ya harus diterima dulu kondisi kita bahwa ibu rumah tangga, tapi gitu ya, ibu rumah tangga yang seperti apa gitu, meskipun statusnya ibu rumah tangga tapi kita tetap nih bisa kelihatan gitu ya, karyanya bisa bermanfaat buat orang lain, kan itu goalsnya ya. Ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain itu kan mungkin sebuah kebahagiaan buat kita juga gitu. Jadi teman-teman ingat ya bahwa jangan suka memberikan energi negatif sendiri, padahal itu bukan orang lain. Kadang tuh kita sendiri ya yang memunculkan itu, padahal orang enggak ya, biasa aja. Terus kita, aku nih nggak mau reunian misalnya. Ntar aku malu dibilang kerja apa sekarang, gitu misalnya. Nah aku cuma di rumah. Nah kayak udah munculin sendiri padahal orang enggak gitu. Nah, mungkin bibit-bibit insecure tuh berasal dari situ, dari mindset sendiri gitu, yang dibuat sendiri juga. Jadi kalau bisa, kalau udah tahu nih kita saat ini gitu ya, saat ini ya mungkin enggak juga mungkin akhirnya kita selalu jadi ibu rumah tangga kan. Mungkin saat ini kondisinya teman-teman itu sekarang sebagai ibu rumah tangga, yang teman-teman bisa lakukan itu sebenarnya banyak hal, banyak sekali yang teman-teman itu bisa lakukan. Mulai dari mencoba hal yang paling teman-teman sukai dan ditekuni gitu kan. Yang kita suka terus kita tekuni, ditampakkan, nggak harus ini ya, kita ditampakkan, perlu juga kita menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu gitu, biar orang lain itu juga ngelihat dan bisa bermanfaat gitu. Jangan sedikit-sedikit bilang ntar dibilang apa sih, lebay gitu, apa hal karya kita sedikit ditampakkan misalnya di media sosial, ih lebay, ntar dibilang lebay, enggak gitu, enggak ya. Itu juga salah satu mungkin jejak jejak digital rekam kita bahwa kita tuh pernah loh gitu, misalnya membuat karya ini bisa loh gitu, misalnya bisa masak, bisa bikin kue gitu kan, bisa apa lagi lah, misalnya bisa apa gitu. Jangan segan-segan untuk nge-share-nya ke media sosial biar teman-teman tuh siapa tahu hal kecil yang kita lakukan itu bisa menginspirasi ataupun memotivasi dan bermanfaat buat orang lain gitu Kak Ayu. Jangan segan-segan gitu. Iya, berarti kan omongan-omongan orang atau anggapan tentang kuper lah, terus kudet dan lain sebagainya dengan ibu rumah tangga itu sebenarnya tergantung dari pemikiran kita juga ya. Kalau misalkan orang ngomong seperti itu, terus kita ngerasa enggak, aku punya karya kok, kayak gitu kan jadi kayak Nah, nggak wah, jadi kan? itu Kepental kan? Kepental orangnya. nah, itu berarti pentingnya mindset dari kita sendiri seperti itu. Jadi Iya. ibu kita maupun ibu rumah tangga maupun ibu pekerja sebenarnya punya peran yang masing-masing itu penting gitu. Jadi tidak ada yang kayaknya lebih bagus ibu rumah tangga deh atau kayaknya lebih bagus ibu Hmm, pekerja seperti itu ya. Pokoknya semuanya jangan. lakukan itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu kayak ini. Nah, bermula dari eh, ketidak apa ya? Karena pengen nyari aktivitas tadinya. Nah, ternyata Ya. bisnis, timbullah channel YouTube, terus bikin Hmm. tulisan, bikin konten-konten, ternyata hal-hal seperti itu bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti itu. Dengan adanya kita seperti apa ya, memunculkan diri kita dalam tanda kutip memunculkan diri kita. Jadi itu orang ngerasa oh ternyata ibu rumah tangga itu nggak seperti yang orang-orang lain anggap kayak gitu. Ternyata ibu rumah tangga juga bisa bisa mempunyai karya walaupun hanya dari rumah. Hmm. Kira-kira seperti itu kayaknya ya. Betul, betul, betul. Nah, bagus banget Mematahkan. ini karena memotivasi ya, memotivasi ter- terus ngasih inspirasi lah. Jadi tidak tidak merasa minder lagi seperti itu. Dan sampai sekarang kalian kayaknya belum ada pertanyaan yang muncul nih. Masih Dan malu-malu mungkin. iya, karena Atau ini kan nggak ada yang mau ditanyakan? mau ditanyakan nggak nih? Ini kebetulan pertanyaan-pertanyaan dari saya juga udah habis semua. Habis semua. Mungkin ini dulu ya Kak En ya yang kita bahas hari ini. Ini makasih banget Kak En udah meluangkan waktunya karena dari hal-hal seperti itulah kita bisa berbagi, mudah-mudahan nanti peran ibu ini bisa terus memberikan informasi maupun inspirasi buat ibu-ibu maupun calon ibu dan
mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa mengundang narasumber yang bisa berbagi juga seperti kalian ini. Saya mengucapkan terima kasih kalian ya udah udah meluangkan waktunya untuk hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi karena Ya, belum ada yang nanya sampai sekarang. Sepertinya udah jelas ya. Atau nanti bisa hubungi Kak En lah langsung. Jadinya bisa mungkin boleh mungkin nggak bisa mau di nanya DM. bisa personal bisa juga seperti itu. Oke, kan cukup di sini dulu cukup di sini dulu ya. Ya, terima kasih ya buat peran ibu. Semoga akun peran ibu ini menghadirkan mungkin sesuatu hal yang dirasain sama banyak orang, terutama perempuan ya, yang tadinya merasa minder gitu menjadi bersemangat gitu mau memulai gitu. Jadi mungkin ini salah satu wadah ya. Jangan lupa ya yang nonton hari ini di follow biar atau di Ya, munculkan notifikasinya biar ya iya insya Allah ini akan menghadirkan orang-orang yang mungkin akan memberikan kita semangat gitu. Bagus ya, nih akunnya. ya, karena kita tidak tahu aktivitas mana yang kita lakukan tapi Mm-mm. bisa menginspirasi orang lain gitu. Karena setiap orang itu kan pasti punya pengalaman berharga yang bisa dibagikan untuk orang lain. Kayak terima kasih waktunya. Saya Kasih akhiri ya juga Kak. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Kak Ayan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.